Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Salaluddin dengan mapel pengerjaan dasar teknik mesin kelas 10 teknik pengelasan. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan job sheet yang kita kerjakan nanti, yaitu dengan penerapkan prosedur proses pengelasan. Untuk keterampilannya melakukan rutinitas pengelasan. Anak-anakku, 10 teknik pengelasan. Tidak lupa-lupa mengingatkan atau tidak bosan-bosannya mengingatkan, jika kalian keluar dari rumah selalu memakai masker, jaga jarak, dan menjauh dari kerumunan. Jika dari kalian yang belum vaksin, segera kalian vaksin dosis 1 maupun dosis 2. Kenapa kita harus vaksin? Karena Indonesia, terutama di Aceh, kita sekarang lagi dalam musibah yaitu COVID-19. Dengan vaksin adalah salah satu ikhtiar kita dalam menjaga imun tubuh. Kenapa seperti itu? Karena kita dalam praktek pengelasan memerlukan tubuh yang sehat, yang bugar jasmaninya. Bapak tidak lupa dan tidak bosan-bosan mengingatkan, jika belum vaksin segera kalian vaksin. Kita lanjutkan. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mengulas sedikit materi yang lalu, yaitu posisi pengelasan. Karena nanti kita di job sheet ke depan ini mempraktek posisi pengelasan dengan F1, F2, dan F3. Nah, itu posisi pengelasan yang pertama, yaitu di bawah tangan, posisi mendatar, posisi tegak, dan posisi atas kepala. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Yang pertama G1, G2, G3, dan G4. Yaitu dengan G, yaitu menggabungkan dua benda kerja, yaitu dengan bawah tangan, mendatar, tegak, dan atas kepala. Dan untuk filletnya yaitu dengan sambungan T, ya. Nah, itulah yang kita praktekkan nanti dengan sambungan T, yaitu dengan F1, F2, dan F3. Kita lanjut. Yang pertama F1 di bawah tangan. Nah, ini benda kerja. Kita sebelum praktek nanti memotong benda kerja dengan plat dah Bapak siapkan, yaitu dengan memotong 150 mili dan untuk lebar 75 mili. Dan untuk pipanya panjangnya 80 mm. Untuk diameter pipa yaitu 60 mm. Ini adalah posisi pengelasan. Yang berputar adalah benda kerja. Untuk derajat elektrodanya yaitu 70 derajat. Untuk posisi mendatar atau 2F,
Nah, ini gambarnya sama seperti kita mengelas di F1. Untuk di posisi mendatar, kita mengelasnya 3 kali. Yang pertama kita dengan derajat 45 derajat, yang kedua 70, dan yang ketiga yaitu 30 derajat. Dengan metode nanti dengan zigzag yang terakhir, karena untuk menggabungkan semua elektrodanya ataupun semua yang udah kita las tadi, yang 1, 2 kita gabungkan. Sebelum kita melas yang kedua, kita bersihkan dulu kerak-kerak lasnya itu, karena jangan ada nanti hasil pengelasannya tidak rapi dan itu tidak bagus. Nah, inilah posisi pengelasannya, yaitu dengan mendatar. Untuk arah pengelasannya itu yaitu dengan berlawanan arah jarum jam. Untuk job sheet selanjutnya yaitu dengan posisi vertikal, yaitu dengan 3F. Jadi gambarnya masih sama. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 sama. Untuk benda kerjanya juga masih sama. Untuk posisi pengelasannya, untuk panah yang warna hitam yaitu tempat yang kita las nanti. Untuk panah warna merah yaitu arah benda kerjanya berputar. Ya, untuk pengelasan itu sama, yaitu dengan 3 kali ngelas. Yaitu dengan pertama yaitu 45 derajat, yang kedua 70 derajat, dan yang terakhir yaitu dengan 30 derajat kemiringan elektrodanya. Perhatikan, itulah kemiringan elektrodanya. Setiap kalian praktek mengelas, semua mempunyai aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, contohnya lebar kaki las, bentuk jalur las, benda permukaan, undercut, overlap, distori, terak terperangkap. Nah, inilah terak terperangkap, yaitu ketika kita ngelas yang pertama, jika kita tidak membersihkan, nah ini sinilah terak yang bisa terperangkap di situ. Makanya dianjurkan kalian harus membersihkan dulu. Yang terakhir yaitu kerapian. Nah, kerapian kalian berpraktek, kerapian hasil pengelasan kalian. Nah, untuk job sheet-nya yang lebih detailnya nanti kalian bisa lihat di lab, karena nanti udah Bapak siapkan setiap satu orang satu job sheet, karena dia tidak bisa kalian meminjam job sheet si A dengan si B, harus kalian mempunyai job sheet sendiri masing-masing. Sudah Bapak siapkan, nanti udah Bapak print di meja, nanti Bapak bagi ketika kalian pertemuan selanjutnya di bengkel. Nah, cukup di sini Bapak jelaskan untuk job sheet yang kita praktek pertemuan selanjutnya di lab. Nah, mengingatkan terus dan tidak bosan mengingatkan, jika dari kalian yang belum vaksin, maka segera kalian vaksin. Jika kalian sudah vaksin, segera ajak kawan kalian ikut vaksin, karena itulah salah satu ikhtiar kita dalam menjaga imun tubuh. Karena kita dalam agama, apabila itu sudah dalam kondisi mendesak, menjaga kesehatan, maka dengan vaksin inilah salah satu
ikhtiar kita menjaga imun tubuh atau menjaga kita biar lebih sehat, menjaga keluarga kita, menjaga kawan kita. Dengan vaksin kita bisa menjaga lingkungan kita semua sehat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.